Pernahkah kalian berpikir, gimana jadinya kalau kita bisa buka laptop, ngetik dokumen, bahkan main game cuma dengan pikiran saja? Mungkin kedengarannya seperti di adegan film fiksi ilmiah. Iya bukan? Tapi ternyata, ini bukan lagi cuma fiksi. Elon Musk, si bos besar Tesla dan SpaceX, sekarang membuat sesuatu yang bikin dunia heboh banget. Apa itu? Ya, chip otak bernama Neuralink. Nah, buat kamu yang belum tahu, Neuralink ini bukan chip biasa. Ini adalah chip seukuran koin kecil yang ditanam langsung ke otak manusia. Apa tujuannya? Tujuannya, biar orang bisa ngontrol komputer, ponsel, atau perangkat elektronik lainnya, hanya cuma lewat pikiran. Gila, revolusioner banget bukan? Cerita berawal di 2024. Neuralink mengumumkan hal besar. In a lot of ways, it's kind of like a Fitbit in your skull with tiny wires. Mereka berhasil menanam chip ini ke otak manusia untuk pertama kalinya. Dan gak main-main, chip ini langsung dipakai oleh pasien yang punya kelumpuhan total. Gilanya lagi, dengan chip ini, si pasien bisa mengendalikan kursor komputer tanpa sentuhan sama sekali. Bagaimana cara kerjanya? Jadi gini, otak kita itu kan bekerja dengan sinyal listrik. Nah, chip Neuralink ini menangkap sinyal-sinyal listrik itu lewat serangkaian elektroda super kecil yang nempel di bagian otak tertentu. Lalu, data sinyal itu kemudian dikirim ke komputer lewat koneksi Bluetooth dan diterjemahin dari perintah seperti klik, geser, atau ketik. Kalau berhasil dikembangkan lebih jauh, teknologi ini bisa benar-benar jadi penyelamat buat orang-orang yang mengalami lumpuh, stroke, atau penyakit neurodegeneratif lainnya. Tapi tunggu dulu, karena tidak semuanya berjalan semanis yang diinginkan. Sekarang kita bahas sisi gelapnya. Pertama, prosedur pemasangan chip ini tuh nggak sembarangan. Karena kamu pasti butuh operasi otak. Walaupun Neuralink sudah mengembangkan robot khusus yang bisa nanam chip ini secara otomatis dan presisi, tetap aja ini adalah prosedur invasif. Karena setiap keunggulan pasti ada kekurangan, yaitu risiko. Seperti risiko infeksi, dan ada juga risiko salah tanam atau cedera otak. Yang kedua, soal etika. Nah, ini nih yang jadi perdebatan panjang di kalangan ilmuwan dan bioetika. Bayangin aja, otak kamu sekarang bisa dibaca dengan alat. Kalau udah kayak gitu, pertanyaannya, siapa yang punya akses ke data otak kita? Apakah chip ini bisa dibajak? Atau lebih ngeri lagi, apakah pikiran kita bisa dimanipulasi? Karena privasi itu sekarang jadi isu besar banget. Kalau sinyal otak bisa ditransfer ke perangkat digital, bukan nggak mungkin nanti ada pihak yang bisa mengintip isi pikiran kita. Belum lagi, kalau chip ini dikomersialisasi, kalian bisa bayangin nggak? Perusahaan iklan masukin konten langsung ke otak kalian. Itu sangat mengganggu bukan? Para pakar neuroscience bilang, kita butuh regulasi super ketat sebelum teknologi seperti ini dilepas ke publik. Tapi masalahnya, perkembangan teknologi itu kadang jauh lebih cepat daripada regulasinya sendiri. Dan disinilah letak bahayanya. Neuralink bukan satu-satunya pemain di dunia BCI atau Brain Computer Interface. Ada juga perusahaan asal Australia bernama ScienceCron. Mereka sekarang juga sedang mengembangkan chip otak, tapi pendekatannya berbeda. ScienceCron memakai teknik yang lebih minim risiko. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena mereka masuk lewat pembuluh darah di otak, bukan operasi langsung ke jaringan otak. Jadi, ini relatif lebih aman dari risiko salah tanam atau cedera otak. Tapi tetap aja, Neuralink punya keunggulan dalam hal jumlah elektroda dan kemampuan baca sinyal yang lebih detail. Dan ini memungkinkan chip Neuralink melakukan decoding sinyal otak dengan lebih akurat, yang berarti kontrolnya lebih presisi dan responnya lebih cepat. Bukan Elon Musk namanya, kalau idenya nggak ambisius. Dia bilang, kedepannya chip ini nggak cuma buat bantu orang lumpuh, tapi juga bisa jadi alat buat ningkatin kemampuan manusia dari mulai nginget data super banyak, komunikasi tanpa ngomong, bahkan sampai ngunggah pikiran
ke cloud. Kita benar-benar lagi ngarah ke dunia transhumanisme. Tapi balik lagi, siapkah kita untuk masa depan seperti itu? Kalau saja teknologi ini semakin maju, siapa yang punya kontrol? Apakah cuma orang kaya yang bisa pasang chip dan jadi manusia super? Lalu bagaimana dengan kesenjangan sosial dan moral yang muncul? Apakah kita siap hidup di dunia yang bisa bedain manusia biasa dan manusia upgraded? Di satu sisi, chip otak bisa jadi solusi luar biasa buat dunia medis. Tapi di sisi lain, dia juga bisa jadi pintu masuk ke dunia distopia, di mana privasi, kebebasan, bahkan pikiran kita bisa dimiliki pihak lain. Kita masih di tahap awal dari revolusi ini. Tapi pertanyaannya, kita mau berdiri di sisi mana? Jadi penonton pasif atau mulai aktif terlibat dalam diskusi soal arah teknologi ini ke depannya? So, menurut kamu, chip otak ini berkah atau bencana? Controlled with this neurotransmitter. Jadi, tulis pendapatmu di kolom komentar. Subscribe agar kamu nggak ketinggalan video-video seru lainnya seputar teknologi, masa depan, misteri, dan cerita-cerita unik dari dunia yang terus berubah. Terima kasih sudah menonton dan see you next time.